Halo, halo. Apa jaringanku yang jelek ya ini ya? Enggak, aman enggak? Jelas. Jelas. Soalnya di tempatku nggak bergerak sama sekali apa namanya bar yang ada di mikrofonnya itu. Oke. Nah, eh pertama pertanyaanku adalah apa yang teman-teman pahami mengenai gunung meletus? Apa gunung meletus? Gunung meletus itu sebenarnya fenomena apa sih? Kasat Rashid, apa? Gunung meletus itu fenomena apa? Apa yang teman-teman pahami atau pengertian gunung meletus? Magma dari dalam permukaan bumi yang keluar ke permukaan bumi. Oke, ya. Ya, exactly itu adalah pengertian gunung meletus. Jadi gunung meletus itu apa ke kerak bumi lah bahasanya ya. Kalau bahasa geologinya itu kerak bumi, lapisan paling luar dari bumi. Nah, itu namanya gunung meletus. Nah, nanti kalau misalnya belum sampai keluar itu namanya apa? Nah, itu nanti kita kan mungkin sudah dipelajari juga ya dengan Mbak Gista ya. Geologi di geomorfologi itu ada pembagiannya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita berbicara gunung meletus, kalau kita konteksnya ini kan dalam bencana dan manajemen bencana konteksnya ya. Semoga ini juga sudah dijelasin sama Mbak Agista ya bahwasanya aktivitas vulkanik yang dikenal dengan erupsi. Nah, di situ mudahnya sih yang tadi ya sebenarnya. Kalau aktivitas vulkanik dan seterusnya itu kan bahasa yang tinggi. Tapi salah satu highlightnya adalah aktivitas vulkanik itu sudah disebut sebagai gunung meletus. Misalnya apa gunung tersebut tadi mengeluarkan awan panas itu sudah masuk gunung meletus. Baru awan panas tuh doang tuh belum keluar magmanya. Nah, makanya bahasanya kan proses keluarnya magma dari dalam permukaan bumi. Sehingga proses itu kan dari awal sampai akhir. Maka awan panas, lontaran material, hujan abu dan seterusnya itu termasuk dalam definisi gunung meletus. Nah, gunung meletus ini tumbuh karena apa, Kak? Gimana sih pembentukan gunung meletus kan begitu pertanyaannya. Kenapa gunung meletus bisa tumbuh gitu? Bisa berdiri kokoh di permukaan bumi. Nah, jadi ada proses yang namanya tumbukan antara kerak benua dengan kerak samudera, kan begitu. Nah, kerak benua dengan kerak samudera ini hasil bentukannya salah satunya adalah palung, kemudian ada gunung dan gunungnya itu gunung api gitu. Nah, makanya daerah-daerah yang merupakan pertemuan antara lempeng kerak bumi dengan eh, lempeng samudra dengan lempeng benua itu biasanya tumbuh yang namanya gunung api. Nah, kalau dalam konteks dunia itu yang ada yang namanya Ring of Fire gitu. Di situ ada gempa bumi, ada gunung api dan seterusnya. Nah, di gambar ini adalah Ring of Fire-nya. Indonesia termasuk dalam Ring of Fire tersebut. Jadi memanjang tuh dari Amerika Selatan, kemudian naik ke Amerika Tengah, Amerika Utara, Kepulauan Kuril, Jepang, Filipina, dan seterusnya tuh. Korea, Jepang, Filipina, dan seterusnya. Sampai Indonesia, sampai ke mana itu namanya, ke Selandia Baru, dan seterusnya. Merapi, Krakatau ini kan di gambar ini dia di Indonesia. Kalau Pinatubo, Gunung Pinatubo kira-kira di mana? Gunung apa? Gunung Pinatubo itu loh, yang sebelah kiri atas. Di mana tuh Gunung Pinatubo?
Ini bisa jadi kayak gitu. Model-model soal multimedia itu seperti Filipina itu. bukan? Betul, di Filipina. Kemudian Gunung Kanaga, Apa Kak? Gunung Kanaga di mana? Ini loh, Kanaga. Jadi Gunung Kanaga ini di Alaska. Ya, termasuknya masih Amerika Serikat loh. Yang di Kepulauan Goril. Kemudian ada Saint Helen. Saint Helen ini juga di perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita berbicara letusan gunung api, ada tabel skala letusan gunung api dan contohnya. Ada pernah satu gunung itu meletus menyebabkan eh, menyebabkan fenomena yang namanya a year without summer. Dan bahkan karena gunung tersebut meletus, Napoleon Bonaparte itu kalah dalam peperangan di pertempuran yang dia itu intinya kalah. Itu kekalahan pertama dia. Apa nama penyebab gunung itu? Atau gunung itu namanya apa? Yang menyebabkan Napoleon Bonaparte kalah, menyebabkan fenomena a year without summer. Jadi bahkan 1 tahun itu nggak ada musim panasnya sama sekali. Gunung apa itu? Gunung Tambora bukan? Ya, Gunung Tambora. Gunung Tambora itu di mana? Sumatera. Hah? Tambora kok di Sumatera? Sumbawa. Di mana? Di mana? Gunung Tambora di mana? Sumbawa. Sumbawa Kak. Sumbawa ada di provinsi Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat. Barat. Jadi Tambora itu ada di Nusa Tenggara Barat. Teman-teman tahu sendiri jarak antara Tambora Barat ke daerah Eropa berapa kilometer? Beribu-ribu kilometer. Tapi karena memang letusannya pada 1815 itu sangat-sangat dahsyat ya. Ya bahkan isinya itu sampai 150 kilometer kubik gitu yang dikeluarkan oleh si Tambora ini, dia menyebabkan fenomena a year without summer gitu. Dan kelasnya merupakan kelas tertinggi di dalam sejarah. Tapi nanti kita pelajari bersama lagi. Akan ada hal baru lagi. Nah, ini. Ternyata di balik Tambora yang sudah begitu besarnya, yang bahkan menyebabkan a year without summer, itu ada satu gunung lagi yang lebih besar lagi. Kalau tadi itu 80 sampai 150 kilometer kubik, ini yang dikeluarkan itu sampai 2.800 kilometer kubik. Apa nama gunungnya? Kalau dari gambar yang sudah teman-teman lihat itu. Gunung Toba. Gunung Purba-Toba. Jadi Toba itu dulu adalah gunung. Tapi karena letusannya sangat dahsyat, kemudian bagian bawahnya itu kedap air batuannya, kemudian terisi oleh air, maka jadilah Danau Toba. Ini kalau secara sains ya. Tapi kalau menurut penuturan orang-orang sana, yaitu ada apa namanya, ada mitosnya lah gitu. Tapi kalau secara sains seperti itu. Jadi dia dulu gunung, karena letusannya gede, maka terbentuklah kawah yang sangat besar yang namanya kaldera. Kaldera tersebut kemudian terisi air, makanya kemudian jadi danau. Sehingga Danau Toba itu masuk dalam klasifikasi danau vulkanik. Kan ada toh danau vulkanik karena
letusan gunung api kemudian terisi air. Ada juga danau tektonik. Danau tektonik itu karena pergerakan lempeng atau pergerakan kerak bumi, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, ini malah sampai macam-macam danau ya. Tapi kita kembali ke konteks gunung meletus. Nah, adanya gunung meletus tadi itu menyebabkan fenomena yang namanya population bottleneck. Jadi population bottleneck itu adalah pengurangan jumlah penduduk serta keanekaragaman hayati, entah flora, fauna, dan seterusnya itu secara drastis akibat fenomena alam. Nah, salah satu fenomena alam yang dimaksud adalah gunung meletus. Jadi yang awalnya penduduknya segini nih, karena adanya gunung meletus, buar, akhirnya langsung turun tuh. Tapi nanti itu bisa jadi daerah tersebut mengalami extinction atau kepunahan. Makanya beberapa daerah yang kemudian punah itu kan juga ada. Contohnya di lereng Gunung Sindoro, Sumbing itu beberapa daerah mengalami extinction atau punah. Tapi ada juga yang kemudian daerah tersebut mengalami pembaikan kembali sehingga terrecovery lah bahasanya. Nah, ini ada contohnya skala letusan gunung berapi ya teman-teman ya. Eh, Skala letusan gunung berapi itu namanya Volcanic Explosivity Index. Dia yang menciptakan itu adalah Chris Newhall sama Stephen Self dari University Hawaii. Kenapa University Hawaii? Karena Hawaii itu merupakan hotspot atau sumber eh, apa namanya, sumber magma yang dekat dengan kerak bumi. Sumber magma itu kan kadang jauh kan dari permukaan bumi. Tapi kalau di Hawaii itu dekat, bahkan letusannya itu letusan efusif lah, meleleh gitu. Sehingga mereka itu sudah hidup bersama dengan letusan gunung. Nah, faktor yang mempengaruhi letusan itu salah satunya adalah material padatnya atau tepra. Nanti material padat itu dibagi menjadi beberapa. Kalau ukurannya besar namanya bom. Kalau ukurannya eh, kecil-kecil, kerikil gitu namanya lapili. Kalau ukuran material padatnya itu halus, lembut gitu, itu namanya ash atau abu. Yang kedua adalah tinggi awan letusan yang terbentuk. Semakin tinggi awan letusan yang terbentuk, maka skala letusannya juga semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah durasinya. Durasinya lama enggak nih? Bisa sampai berbulan-bulan atau hanya hitungan menit, hitungan jam gitu. Nah, ini adalah gambaran letusan-letusan gunung. Teman-teman bisa lihat di sini yang masuk dalam VI 8 atau yang paling gede adalah Toba. Baru kemudian di Amerika Serikat ada gunung yang namanya Gunung Yellowstone. Oke. Kemudian ini adalah klasifikasinya dan deskripsinya kira-kira dia efusif atau apa dan seterusnya. Kemudian daerah jangkauannya atau apa ya bahasanya itu yang terdampak itu berapa meter atau berapa kilometer gitu. Kemudian ada frekuensinya, ada troposferiknya. Nah, disitulah kemudian muncul VI-nya. Jadi VI itu adalah komposit dari plume, kemudian frekuensi, tropospheric injection, apakah dia sampai kemudian ke troposfer, dan stratosfer injection, sampai stratosfer. Kalau yang sampai di stratosfer, di 8 tadi Tambora misalnya, itu sampai dia. Gitu. Kalau yang 0, 1, 2 kan dia nggak sampai stratosfer. Gitu. Oke, nah ini adalah Pompei, Gunung Pompei yang ada di mana? Gunung Pompei di mana teman-teman? Kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kira-kira Gunung Pompei itu di mana sih? Yes, jadi Gunung Pompei itu ada di Itali dan bahkan dia dijadikan film ya teman-teman ya. Sebelah kanan kanan bawah ini dia dijadikan film. Gunung Pompei itu meletus ketika malam hari, ya. Nah, di malam hari itu penduduknya sedang tidur, sedang macam-macam lah. Sehingga ketika
apa namanya, magmanya turun, awan panas turun gitu, dan membawa abu dan seterusnya, mereka itu masih tidur. Makanya kemudian banyak ditemukan apa bentukan-bentukan yang seperti di kiri bawah ini. Padahal sebelumnya tuh sangat-sangat cantik nih si Pompei ini, daerah Pompei ini. Nah, tapi setelah gunung itu meletus, jadinya seperti ini. Semua orang jadi batu. Hmm. Nah, kalau kita berbicara gunung api di Indonesia, Indonesia mengklasifikasikan gunung api itu menjadi tiga. Ada tipe A, B, C. Kalau A itu dia tercatat aktif meletus gitu. Nah, dia meletus itu tercatatnya itu sejak tahun 1600 gitu. Sehingga namanya tipe A itu aktif A, aktif. Nah, tipe A ini contohnya apa Kak? Contohnya misalnya ada Gunung Merapi, ada Gunung Sindoro, ada gunung apalagi. Intinya yang dia tuh melakukan aktivitas magma gitulah, magmatik gitu, aktivitas vulkanik gitu. Itu tipe A, aktif walaupun tidak meletus yang besar gitu. Semeru itu juga. Kemudian apalagi? Rinjani juga banyak tuh. Nah, ini ada klasifikasinya ya, tipe A, B, C di Sumatera ada berapa, di Jawa ada berapa, ya. Yang paling banyak itu Jawa memang, tapi kalau secara daerah gitu, sebenarnya yang banyak itu adalah Flores. Flores ini kan daerah tersendiri kan, kabupaten lah bahasanya, bukan pulau. Pulaunya kan Nusa Tenggara Timur. Nah, kepulauannya namanya Nusa Tenggara Timur, atau provinsinya Nusa Tenggara Timur. Nah, dia 16 sendiri. Tuh, berarti daerahnya ini ya full gunung api sebenarnya. Kemudian tipe B itu dia mengalami aktivitas vulkanisme, tapi belum tercatat meletus semenjak 1600. Ini namanya gunung istirahat atau gunung tipe dorman. Istilah lainnya itu dorman, tidur, gunung tidur. Nah, kemudian tipe C itu gunung api yang tidak ada kegiatan vulkanisme sama sekali. Itu namanya gunung api mati, seperti salah satunya adalah Puncak Jayawijaya dan seterusnya itu. Itu gunung api mati. Kemudian Puncak Meratus atau gunung Meratus yang ada di mana di Kalimantan itu juga dalam tanda kutip itu mati. Nah, kalau kita berbicara status gunung api di Indonesia, status pertama itu adalah normal. Semua orang bisa beraktivitas sampai di kawasan rawan bencana satu yang dekat dengan puncak. Sorry, tiga. Jadi kan kawasan rawan bencana itu kan dari daerah yang di lereng, sorry, di kaki gunung, lereng sampai di dekat kawah. Itu yang dekat kawah KRB 3, kemudian yang di lereng gunung api itu biasanya KRB 2, kawasan rawan bencana 2, dan KRB satunya itu ada di kaki gunung api. Nah, kalau kita berbicara status gunung api, ketika nanti ada bencana gunung api itu meletus, maka status pertama adalah normal. Normal itu bisa beraktivitas ya sampai di kawah pun sebenarnya nggak masalah gitu, itu normal. Makanya ada pendakian gunung api. Kemudian yang kedua, itu ada statusnya itu waspada. Waspada itu ketika misalnya gunung api yang terkait itu mengalami aktivitas vulkanik, tapi belum sampai meletus. Baru misalnya ciri-cirinya biasanya ketika waspada itu apa namanya, ada gemuruh gitu ya. Ada gemuruh, kemudian gunung api mengeluarkan sedikit awan panas, atau gunung api lagi batuk gitu ya, mengeluarkan sedikit asap atau gas gitu. Itu waspada. Kemudian kalau udah meletus satu kali gitu, itu nanti masuk siaga. Jadi udah misalnya awan panas turun nih gitu. Kemudian atau laharnya lavanya mulai turun itu siaga. Kemudian status selanjutnya lagi itu ada yang namanya status awas. Jadi kalau awas ini dia status yang sangat-sangat berbahaya. Semua orang sudah harus turun. Kalau bisa tidak ada, bahkan di KRB 2 pun tidak ada. Di di kaki gunung pun kalau bisa nggak ada. Karena ini berarti sudah berbahaya banget nih kalau sudah sampai di fase awas. Nah ini tadi yang aku ceritakan ya. Normal, waspada, ya, siaga sampai di awas. Nah, kemudian, oke, sebelum masuk ke longsor,
Teman-teman ada pertanyaan? Karena ini nanti mitigasinya hampir sama nih, gunung api sama longsor. Sebelum masuk ke longsor ada pertanyaan enggak kira-kira terkait gunung api? Hmm? Pertama, di pompe itu yang dikeluarkan pertama kali adalah gas. Nah, orang-orang tertidur pun itu menghirup gas. Sehingga gasnya beracun, orangnya meninggal. Kemudian eh, gunungnya meletus, duar, mengeluarkan tadi berbagai material piroklastik bahasanya ya. Ada abu, ada macam-macam itu. Kemudian tertutup, tertimbun langsung dalam waktu yang singkat. Gitu ceritanya. Karena tadi kan aku cerita mereka itu ketika tidur kan, Gunung Pompe itu meletus. Iya. Jadi mereka nggak siap apapun sebenarnya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau bisa ulangin nggak tadi Kak? Yang apa tuh? Status gunung api. Yang Gimana? kalau, nah, yang tadi tuh Yang apa? status Ini gunung. status. Yang ciri-cirinya. Oh ini, yang ini. Ya. Kenapa nih ciri-cirinya yang Jadi status? kalau yang normal itu masih aktivitas vulkanik tapi belum meletus. Lalu Halo? nggak ada gejala sama sekali. Nah, kalau yang sudah ada gejala tapi belum meletus itu waspada. Oke. Jadi misalnya udah mengeluarkan batuk gitu itu udah mulai waspada. Tapi masyarakat nggak harus berpindah. Nah, kalau siaga itu masyarakat yang berpindah itu di KRB 3 tadi yang dekat dengan kawah sama KRB 2. Kalau awas itu KRB 1, 2, 3 suruh pindah. Oke, Karena Kak. dia kan awas itu biasanya ketika gunung tersebut meletus nih. Tapi diperkirakan dalam 24 jam atau dalam dua hari misalnya, dia akan meletus lagi. Maka daripada resiko, pindah aja semua gitu. Diminta diungsikan dulu. Misalnya kalau yang masih hidup. Kira-kira seperti itu. Oke, clear? Clear. Oke. Oke, kalau begitu kita langsung ke tanah longsor. Kalau kita berbicara tanah longsor, sebenarnya tanah longsor itu adalah salah satu contoh atau salah satu jenis dari mass wasting atau gerakan massa tanah. Mass wasting itu gerakan massa tanah atau batuan. Itu longsor maupun percampuran antara tanah dengan batuan gitu. Yang menuruni lereng karena kestabilan tanahnya itu terganggu. Biasanya misalnya karena tanahnya itu tidak ada pengikat sehingga tidak stabil. Kemudian penyebab kedua karena tanahnya dibajak terlalu miring. Penyebab yang ketiga biasanya lereng tersebut dipotong misalnya. Dipotong karena mau digunakan sebagai tambang atau apa. Itu sangat-sangat rawan untuk longsor. Karena kestabilan tanah atau batuan penyusunnya itu mengalami gangguan. Nah, penyebab longsor itu apa aja, Kak? Pertama, kalau kita berbicara pengontrolnya, faktor pengontrol yang apa pengontrol gangguan kestabilan lereng itu ada tiga secara umum. Pertama adalah kondisi morfologinya, kemiringannya. Apakah dia datar atau miring? Tentu kalau datar itu longsor jarang kali terjadi. Tapi kalau miring itu akan sering terjadi. Kemudian yang kedua, kondisi batuan atau tanahnya, tanah penyusun lereng. Apakah batuannya itu batuan padas, batuan keras, atau batuannya itu lebih ke batuan-batuan eh, apa ya, bukan batuan keras ya, tapi lebih ke batuan yang lembek-lembek gitu. Atau seperti misalnya pasir atau kerikil gitu. Itu akan mudah longsor atau abu itu. Dan yang ketiga adalah kondisi hidrologi atau tata air. Kalau tata airnya bagus, maka lerengnya biasanya akan aman. Misalnya karena dia diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Tapi kalau lereng itu sudah miring, batuannya itu lepas-lepas, kemudian nggak ada tumbuhan, maka yang terjadi ya longsor. Itu tiga hal pengontrol dari longsor. Nah, kemudian kalau kita berbicara pemicu longsorannya, pertama itu peningkatan kandungan air seperti yang saya sampaikan tadi karena tidak ada pengikat airnya. Ini kaitannya dengan kondisi hidrologi.
Kemudian yang kedua itu lereng akibat gempa bumi, gitu kan. Nah, tentu ini akan longsoran, ledakan, ya, penggalian. Ledakan itu biasanya cara yang paling cepat untuk memotong lereng, diledakkan. Biasanya di daerah-daerah pegunungan yang akan dibuat proyek gitu, biasanya lerengnya itu diledakkan agar misalnya lebih rata gitu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah. Nah, atau geser tanahnya lah ya gitu. Jadi beban tanahnya itu udah terlalu berat gitu. Misalnya bentar tak buat ilustrasi ya biar enak ya. Misalnya ini lereng gitu ya. Kemudian di sini ada rumah. Awalnya cuma satu, tapi karena rame ternyata banyak rumah tumbuh lagi. Karena terlalu berat bebannya, maka bisa terjadi longsoran. Ini namanya daya dukung tanah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pemotongan kaki lereng secara sembarangan. Nah, pemotongan kaki lereng itu yang tak ceritakan tadi, pemotongan lereng itu. Biasanya pemotongan lereng itu dilakukan ketika misalnya mau ada tambang. Kemudian yang kedua misalnya mau dibuat jalan tol, gitu kan. Kemudian misalnya mau dibuat jalan yang lebih cepat sehingga tidak perlu memutari lereng gitu. Itu biasanya pemotongan lereng. Nah, apa saja akibat-akibat atau dampak dari longsor? Pertama tentu kerusakan fisik ya. Dia dapat merusak jalur komunikasi dan transportasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian biasanya daerah-daerah eh, di kaki lereng itu kan subur. Dia banyak lahan pertanian. Maka ketika terjadi longsor, produktivitas atau kekuatan tanah dalam menghasilkan tanaman yang bagus itu menurun. Sehingga produksi pertanian itu juga menurun. Yang ketiga, ya tentu kalau misalnya di bawahnya itu ada rumah, ada perumahan, infrastruktur yang lain, dia bisa rusak gitu kan. Misalnya di situ di bawahnya ada jaringan listrik ya, jaringan listriknya bisa rusak. Kalau dari segi manusianya ya bisa mengakibatkan manusia tersebut cedera, sakit gitu, tapi belum sampai mati, ada juga yang sampai meninggal gitu. Nah, ini ada jenis-jenis longsoran ya. Pertama itu ada debris slide. Debris slide ini dia longsoran antara batuan dengan campuran antara batuan dengan tanah ini. Ini namanya debris slide. Kemudian ada slam. Slam itu rendatan. Dia itu longsor, tapi longsornya itu berpola gitu. Ini kan lapisan paling atas, lapisan bawahnya. Lapisan paling atas kemudian membentuk seperti tangga seperti ini. Ini slam ya. Pergerakannya itu cukup cukup lambat slam itu. Kemudian ada juga yang rockfall. Rockfall itu batuan-batuan keras itu jatuh gitu. Jadi dia benar-benar batuan. Kalau tadi ini kan batuan dan apa tadi ini? Batuan dan tanah. Kalau ini tanah saja. Kalau ini batuan, batuan saja. Nah, ini krip. Krip itu bahasa Indonesianya nendatan. Dia itu mengalami longsoran tapi tidak begitu terlihat seperti longsor. Dia hanya apa namanya misalnya ada ciri-cirinya kalau misalnya di kehidupan nyata itu ada apa ya bahasanya tuh ada jaringan listrik miring gitu atau rumahnya itu agak miring dikit itu namanya creep ini creep. Kemudian ada debris flow. Lah kalau debris slide ini kan percampuran antara batuan dengan apa namanya dengan tanahnya tadi kan bergeraknya itu kan lambat. Ada juga yang bergeraknya itu cair, aliran gitu. Jadi aliran, debris flow. Jadi karena dia komposisi airnya lebih banyak. Ada juga yang subaqueous sand flow gitu. Ini biasanya terjadi di hilir hilir sungai gitu ya. Pertemuan antara sungai dengan laut. Ini namanya subaqueous sand flow. Kemudian ada juga rock slide. Kalau rockfall tadi kan jatuhan batuan, kalau rock slide itu apa namanya pergerakan batuan gitu ya. Kalau yang apa block slide itu pergerakannya itu berupa blok-blok gitu. Paling gampang itu diingat-ingat dan diimajinasikan gambarnya. Nah,
apa nama istilah awal itu menunjukkan komposisinya, istilah yang kedua itu menunjukkan pergerakannya. Makanya debris debris flow, debris slide itu dia mengalami pergerakannya itu sliding gitu ya. Tapi kalau flow itu berupa aliran karena airnya terlalu banyak. Jadi awal awal itu adalah menunjukkan komposisi, yang di akhir itu menunjukkan gerakannya seperti apa. Makanya di sini rockfall. Rockfall kan jatuhan batuan, sementara yang bawahnya adalah rock slide. Rock slide itu gerakan batuan. Tuh. Nah, ini tadi yang aku ceritakan. Kalau kawasan longsor kan terbagi menjadi 4 zona, tapi kalau kawasan rawan bencana tadi, bencana gunung api itu menjadi 3 zona ya, KRB namanya. Nah, kalau longsor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu zona kawasan kaget gerakan tanah sangat rendah, itu biru warnanya. Nah, ya. Kemudian yang hijau itu zona yang rendah. Jadi gerakan tanah itu pada bantaran sungai saja. Kemudian yang kuning itu gerakan tanah itu terjadi karena gangguan lereng, alih fungsi, hujan di atas normal dan seterusnya. Kemudian ada yang eh, longsornya itu rawan longsornya tinggi gitu ya. Itu sudah memang sering terjadi gerakan tanah dan biasanya itu aktif ketika hujan lebat. Nah, ini adalah contoh peta kerentanan gerakan tanah Jawa bagian barat begitu ya. Teman-teman bisa lihat kira-kira yang aman dari gerakan tanah daerah mana, teman-teman? Yang berwarna apa kalau baca peta ini? Dari penjelasan ini tadi loh, yang paling rendah gerakan tanah yang mana? Ini sekaligus latihan membaca peta ini. Yes, daerah mana aja kira-kira? Bandung, Hmm, Semarang, hmm, Bekasi, hmm, Cirebon, ya. Tasikmalaya. Cirebon itu yang kota ya, Cirebon. Oh, Yang apa yang di pelosok itu tetap ada potensi itu. Terus apa lagi? Sum- Hmm. Kira-kira kalau teman-teman ngelihat peta ini membentuk suatu pola enggak? Pola-pola tertentu gitu. Makin ke bawah makin bahaya. Ya, kenapa makin ke bawah makin bahaya? Karena di sana Kurang tahu. ada gunung berapi dan di sana kan ada kemiringan lereng toh. Misalnya kenapa Bandung ini dia dia apa namanya dia biru? Karena dia di sana itu datar dan dia itu adalah cekungan, cekungan Bandung, cekungan Cianjur, cekungan Tasikmalaya gitu. Kalau teman-teman lihat yang warnanya merah-merah itu rata-rata berbentuk pola ini. Ini kan mengumpul di sini, seret kemudian ke sini. Ini gunung gitu. Ini juga seret seret gitu. Gunung ini. Ini juga di Garut nih, di Ciremai nih. Gunung. Nah, karena gunung memiliki kemiringan yang termasuk tinggi gitu. Jadi ada polanya. Sementara Jakarta nggak akan ada yang namanya longsor Jakarta itu. Wong Jakarta itu termasuk rendah kan gitu. Sehingga di sana nggak ada tanah longsor, yang ada di Jakarta itu ya banjir. Nah, gejala longsor. Gejala pertama kan lereng terjal. Gitu, gejala pertama. Kemudian yang kedua itu batuannya itu nggak stabil. Jadi biasanya itu batu lempung atau abu gunung api yang lunak gitu, lembek gitu. Yang batuan lepasan. Ketiga, itu biasanya akan terjadi longsor ketika curah hujan tinggi, terutama ketika daerah yang miring tadi itu tidak ada pengikatnya atau tidak ada apa namanya, tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Kemudian yang keempat, itu timbulnya retakan di bagian atas lereng. Jadi di atas lereng itu ada retakan. Ketika retakan tersebut nanti terisi oleh air, maka dia akan terjadi longsor. Kalau volume airnya itu lebih banyak, bisa jadi terjadi banjir bandang. Gitu. Dan yang terakhir adalah sejarah longsoran yang sebelumnya. Solusinya apa? Yang pertama reboisasi. Nah, sekali lagi reboisasi. Karena yang bisa mengikat air air dalam tanah itu adalah pohon.
terutama adalah pohon yang memiliki akar tunjang atau biasanya itu pohonnya itu dikotil gitu, tanaman dikotil. Kemudian yang kedua adalah pengurangan kemiringan lereng. Jadi mengurangi kemiringan lereng. Yang awalnya lerengnya itu miring banget gitu ya. Itu di apa? Dipotong, tapi dipotongnya itu agar lebih datar. Tidak dipotong kemudian eh, apa namanya vertikal seperti yang ada di mana di ketika teman-teman melalui jalan tol itu kan kanan-kanannya biasanya ada yang anu tuh, ada yang terjal begitu. Kemudian ada dikasih pipa drainase. Makanya di tol itu yang ada terjal-terjalnya biasanya kan ada pipa drainasenya tuh untuk mengeluarkan air yang masuk dalam tanah tersebut. Namanya pipa drainase. Makanya biasanya dari situ tuh muncul air tuh gitu. Itu air apa sih Kak? Kok bisa dibuang gitu? Ya itu air hujan yang masuk gitu. Diakalinya seperti itu. Kemudian dimasukkan dalam gorong-gorong yang dekat dengan apa namanya? Dekat dengan jalan tol. Kemudian ada retaining wall, gabions. Nah, nanti akan aku tunjukkan gambarnya ya. Mengurangi atau menambah material. Nah, ini kalau mengurangi material ya. Kalau misalnya memang itu dia itu di sini ya. Di sini ini kan dikurangi. Di sininya ditambah gitu. Makanya agar agar apa namanya? Sorry, yang di sini dikurangi, kemudian dinaikkan ditambah gitu. Agar di sini tuh nggak begitu terjal di sini. Gitu. Ini kan putih, ini kan terjal kan. Sehingga diambilkan dari sini kemudian ditambahkan di sini. Di sini kan tetap nggak begitu terjal. Sama halnya dengan di sini. Kalau ini menambah material kan. Jadi mengurangi menambah itu sebuah skema yang apa namanya skema untuk longsoran itu nggak berjalan dengan cepat gitu. Nggak bekerja cepat banget. Nah ini yang aku maksud tadi. Nah ini kan teman-teman pasti biasanya lihat ini tuh kalau misalnya di apa namanya di jalan tol tuh gitu ini. Namanya pipa drainase untuk mengeluarkan air yang masuk. Udah di apa namanya dibuat sedemikian rupa. Air ketika masuk kemudian masuk ke sini kemudian dikeluarkan gitu. Itu namanya pipa drainase. Nah, kalau ini retaining wall. Jadi eh, wall itu kan dinding. Jadi di dinding ini apa namanya yang miring banget tadi di dinding ini kan jalan. Ini kan miring banget. Kemudian dipotong dan di dinding. Makanya ini lebih rapi ya. Nah, ini kalau ini retaining wall, retaining wall ini tadi di apa di dinding. Kemudian ada juga gabions. Gabions ini kalau tadi penyebabnya adalah tanahnya itu sangat-sangat lembek, maka di atasnya itu tambah batu-batuan yang kemudian disusun dikasih apa namanya? Dikasih jaring-jaring seperti ini. Bisa menggunakan jaring, bisa menggunakan kawat. Ini di Jakarta banyak nih teman-teman harusnya sering lihat nih gabion-gabion ini. Dulu pas zamannya Pak Anies tuh yang di Jakarta tuh banyak ada gabion. Nah, tapi untuk anu, apa namanya untuk ngeblok saja sih itu, terutama untuk banjir ya, bukan untuk longsor. Nah kalau ini ada rock curtain, rock curtain itu jadi dia kan eh, ada lereng yang sangat-sangat terjal dan dia berupa batuan, batuannya itu besar-besar, sehingga agar batuan besar itu gak langsung turun, maka diberikanlah jaring-jaring gitu, agar ketika turun ya turunnya di jaring tersebut, itu namanya rock curtain. Nah ini kalau dari jaring, kalau dari apa namanya dari kawat itu namanya wire mesh. Ada juga yang menyebutnya wire fence gitu ya. Nah, agar air tidak cepat turun, maka di situ ada sandbags, ditutup dengan sandbags, sehingga longsoran itu nggak mudah terjadi. Jadi sandbags ini fungsinya adalah menghalau air, gitu. Nah, ini menghalau air sehingga mengarahkan air ke arah yang lain. Jadi nggak langsung turun nih, gitu. Itu sandbags. Jadi apa karung-karung gitu diisi dengan tanah. Ada juga rock bolts, ya. Nah, rock bolts itu memasang patok-patok seperti ini ya, agar tak apa namanya? Ini tadi apa sih? Batuannya itu nggak langsung turun. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk ke tsunami, teman-teman? Oke, kemudian lanjut ke tsunami. Kalau kita berbicara tsunami, tsunami itu berasal dari bahasa Jepang ya. Karena memang yang sering terjadi di Jepang sehingga peneliti di sana meneliti dan menghasilkan
apa namanya temuan berupa tsunami. Su itu lautan, sementara nami adalah gelombang ombak. Tuh. Nah, sehingga kalau di apa namanya digabungkan maka jadi gelombang ombak tsunami gitu, gelombang tsunami, gelombang besar tsunami. Nah, jadi tsunami itu serangkaian gelombang laut raksasa yang timbul karena pergeseran dasar laut karena akibat gempa bumi itu tsunami. Nah, ini adalah simulasi tsunami Aceh tahun 26 Desember 2004. Ini dari Pusat Mitigasi Bencana ITB ya. Teman-teman bisa lihat lokasinya itu di sini, teman-teman. Kan lokasinya di sini. Tapi dia menjalarnya itu sampai negara-negara lain. Sehingga dulu itu bantuan itu datang dari berbagai negara. Bantuan kebencanaan itu. Dan Pak SBY menerimanya. Kalau sekarang kan dikasih bantuan sama negara lain, presiden kita menolak. Nah, itu simulasi tsunami Aceh ya. Jadi tsunami Aceh itu sebesar itu teman-teman. Negara tetangga itu bahkan juga terdampak gitu. Nah, karena memang ya daerah ini adalah daerah pertemuan lempeng ya, jadi ya perlu kita pahami bersama. Dan di sini tuh hiposentrumnya, ini kan namanya hiposentrum ya, titik-titiknya ini ada dua, daerah sini dan daerah sini, gitu. Hiposentrumnya. Di hiposentrum itu adalah titik apa namanya, titik utama di permukaan bumi, titik gempa utama di permukaan bumi. Kemudian jalarannya ini, 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 dan seterusnya. Itu namanya epicentrum, garis tegak lurus di permukaan bumi yang menunjukkan tingkat kerusakan suatu daerah akibat adanya gempa bumi. Oke, nah ini adalah gambaran dari drone atau dari satelit. Ini sebelum ya, sebelum tuh masih sangat-sangat bagus ya. Kemudian sesudah itu semuanya hancur, warnanya udah nggak hijau lagi, dia udah tanah-tanah yang kemudian apa namanya memuncak gitu ya. Jadi tanahnya itu jadi di atas, dia menutupi rumah-rumah yang ada. Itu tsunami. Nah, ini adalah kondisinya seperti ini. Gejalanya itu gini teman-teman. Memang awalnya kondisi normal, tapi ketika terjadi dislokasi di laut atau ketika terjadi patahan di laut, maka yang di sini tuh lebih naik itu. Kerak buminya atau kerak benuanya itu lebih naik. Yang menghujamkan daerah yang kerak samudra. Sehingga kerak kerak benuanya naik, air di sini tuh naik, ya kan? Air di sini naik, di sini itu mengalami surut. Nah, tapi jangan salah, karena air tadi surut tiba-tiba, beberapa orang nggak tahu bahwasanya ini adalah gejala tsunami, dia malah ngambil ikan tuh, banyak tuh, ambil-ambil ikan karena ikannya nggak dapat air kan, hingga meloncat-loncat, tinggal ngambilin tuh ikannya. Tapi dia nggak tahu akan ada gelombang besar raksasa yang kemudian bergerak dari sini. Dan kecepatannya sangat-sangat cepat, 800 km per jam. Terbentuklah tsunami. Kemudian tsunami mencapai pantai, gelombang besar kemudian menghantam permukiman, rusaklah itu. Kemudian air kembali ke permukiman. Itu, itu proses terjadinya tsunami. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, ini akibat dari adanya tsunami. Ya, teman-teman bisa lihat ini kapal nih. Kok bisa ini kapal di atas rumah orang, kemudian ini hancur lebur nih gara-gara tsunami. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tsunami apa aja? Faktor yang mempengaruhi tsunami itu yang pertama adalah ketinggiannya. Yang kedua adalah rayapannya, berapa meter tuh si ininya. Jadi rayapan ini maksudnya tuh ini, rayapan ininya loh. Itu berapa meter? Namanya rayapan. Jarak antara sini, rayapan air itu berapa meter. Nah, kemudian yang terakhir adalah magnitud gempanya atau besaran gempanya. Kalau elevasi jelas lah ya. Kalau semakin dia datar, maka kemungkinan terjadinya tsunami dia akan semakin tinggi. Ya. Kalau semakin elevasinya semakin tinggi, maka kemungkinan terjadinya tsunami semakin rendah. Itu.
Semakin besar gempa juga kemungkinan terjadi tsunami akan semakin besar dan bisa jadi tsunami-nya lebih besar lagi. Nah, itu kekuatan gempa dan epicentrum gempa, kemudian tinggi rendah gelombang rawan tsunami dihubungkan dengan elevasi pantai gitu. Nah, ini teman-teman. Ini kalau kita lihat dari bentuk geometri pantai, kalau lurus memanjang, dia resikonya itu rendah sampai tinggi. Kalau teluknya itu berbentuk V, resikonya tinggi. Pokoknya yang berupa teluk-teluk ini dia resikonya tinggi. Tapi kalau dia tanjung, berupa tanjung gitu ya, dia resikonya itu sedang sampai rendah. Kenapa sedang sampai rendah? Karena elevasinya tinggi. Sehingga gelombang besar yang ada itu tadi menabrak tanjungnya gitu, menabrak batuan di depannya, tidak terdampak ke manusia. Cuma kalau misalnya ada manusia bodoh yang kemudian membuat rumah di tanjung, ya itu salahnya sendiri. Itu namanya marani beboyo lah istilah wong Jawa itu. Malah mendekatkan diri dalam bahaya. Nah, itu tanjung. Nah ini, kalau landai, itu kan dia sedang sampai tinggi kan. Penampangnya ini kan landai. Dia resiko resiko bencana tsunami-nya itu sedang sampai tinggi. Tapi kalau dia terjal atau berupa apa namanya tanjung-tanjung tadi, dia resikonya rendah gitu. Cuma bodohnya kalau orang buat rumah di sini kan otomatis dia kan akan terdampak kan. Nah, akan terdampak gelombang besar tadi. Cuma kan nggak banyak apa nggak ada orang bodoh yang buat rumah di Tanjung lah gitu. Kecuali memang dibuat villa atau dibuat apa gitu, beach club misalnya gitu. Itu ada saja. Misalnya orang yang buat beach club di mana namanya di Gunung Kidul itu sebenarnya juga nggak tahu bahayanya ini gitu. Nah ini adalah peta kerawanan tsunami teman-teman. Nah dari sini teman-teman bisa ngelihat daerah-daerah yang rawan tsunami itu adalah daerah-daerah yang berhadapan langsung dengan samudra. Di sini ada Samudra Hindia misalnya, dia merah 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 merah. Kemudian di sini ada Samudra Pasifik, dia juga merah merah merah. Tapi yang misalnya dia merupakan apa ya laut dangkal, laut Jawa, kemudian Selat Karimata dan seterusnya ini, dia resikonya rendah, hijau sampai kuning lah. Oke. Kita masuk ke gelombang badai. Nah, kalau gelombang badai ini biasanya di daerah-daerah Eropa ya. Kalau di kita itu jarang gelombang badai. Tapi di sana ada yang namanya badai Jacob and George. Ini biasanya nanti di daerah-daerah sini. Daerah-daerah mana? Australia nih ada badai eh, Jacob dan George di sini. Teman-teman di sini kan bisa lihat daerah-daerah yang ada di mana di Katulistiwa itu rawan terkena badai sebenarnya. Kalau terkena kena badai itu ya karena biasanya yang bodoh itu masyarakatnya. Dia menyebabkan perubahan iklim, tidak beradaptasi dengan perubahan iklim, kemudian ketika apa namanya sistem iklim itu rusak, maka bisa terjadi badai di Katulistiwa. Karena seharusnya di Katulistiwa itu nggak ada badai, harusnya ya. Kalau sistem iklimnya itu tidak rusak. Ini badai Rus ya, badai mawar. Ini Indonesia terkena, tapi dia terkena buntutnya saja ya teman-teman bisa lihat nih. Ya kan terkena buntutnya saja. Nah, badai Katrina, badai Katrina kan ada di Louisiana, dulu itu di tahun 2005 ya, pertama di Mississippi, korbannya itu sebesar 1836. Nah, kalau di Amerika itu badai badai Katrina itu atau badai tropis itu namanya hurricane. Nah, ada gelombang badai gelombang badai juga ya. Kalau gelombang badai ini kan menghasilkan apa ya? Menghasilkan swell. Nah, ini loh, swell. Swell atau gelombang yang telah menjalar ke luar daerah dari pembangkitnya. Jadi gelombang badai itu penyebabnya tuh di sini. Tapi gelombang badainya di sini. Itu namanya gelombang badai. Dia biasanya berakumulasi juga dengan pasang surut air laut gitu. Dia bisa menambah permukaan laut itu menjadi lebih tinggi. Itu gelombang badai. Nah, ini 7 wilayah lautan yang berpotensi terjadinya badai tropis. Teman-teman sekali lagi di sini bisa melihat daerah-daerah di Katulistiwa itu nggak terkena ya.
Dia terkena itu terkena sedikit gitu. Jadi dia tidak akan menjadi pusat. Kenapa? Karena Katulistiwa itu kan lintang nol. Perputaran angin di lintang nol itu kalau kita dasarkan dengan gaya Coriolis itu juga nol gitu. Tapi kalau daerah-daerah lain kan ada potensi gitu kan. Nah, kalau kita berbicara coastal protection, pertama itu yang perlu dilakukan adalah building migration. Jadi memindahkan bangunan itu jauh dari apa namanya, jauh dari pesisir gitu. Ada juga improve building structure. Jadi awalnya yang rumahnya itu rendah itu dinaikkan sehingga air itu kalau misalnya terjadi badai badai tadi, badai gelombang, airnya itu melewati bawah rumahnya, tidak mengenai rumahnya gitu. Kemudian ada juga revetment. Kalau revetment tadi kan kalau revetment ini dia dikasih batuan-batuan yang kuat gitu ya. Batuan-batuan eh, apa ya? Batuan beku yang kemudian ditata di pinggir pantai seperti ini. Sehingga air ketika menerjang itu dia tidak menyebabkan erosi. Ada juga yang dibuat bulkhead. Bulkhead itu batunya ditata lebih rapi lagi sehingga menjadi semacam dinding gitu ya. Nah, itu hard engineering aja ada untuk melindungi pantai itu, melindungi pantai dari badai gelombang, melindungi pantai agar tidak terkikis terus, ada yang namanya groin. Jadi sistem groin itu seperti ini. Dia tegak lurus dengan arah pantai, arah pantainya kan ini gini nih. Nah, groinnya kan posisinya di sini. Nah, ini tujuannya adalah ketika eh, angin itu datang ke pantai, dia kan biasanya datangnya agak miring nih. Sehingga dia mengikis sini. Kalau angin datang itu kan dia membawa arus kan, membawa gelombang. Maka dia ke sini, kemudian mengendapkan lapisan apa namanya, lapisannya itu di sini, mengendapkan sedimentasinya di sini. Tapi di sini tentu tetap akan mengalami erosi gitu ya. Nah kemudian ada seawall. Jadi pinggir pantai itu langsung didinding semua. Ini seawall. Nah, langsung. Jadi air itu kena langsung gelombangnya itu kena dindingnya. Ini kalau di Laut Jawa ada seawall ini. Tapi kalau di Laut Jawa nggak langsung di pinggir pantai. Dia misalnya pantainya di sini ya. Seawallnya itu di sini. Ini seawallnya. Pantainya padahal di sini. Kalau di Jawa kayak gitu. Di Laut Jawa ini. Di Jawa bagian utara terutama ya. Nah ini ada wave breaker. Wave breaker itu ada semacam groin tadi. Ya kan. Ini kan groinnya. Kemudian di sini tambahi topi. Itu wave breaker. Jadi ketika pemecah gelombang lah ya. Ketika gelombang datang ke sini, dia dipecah oleh ini. Jadi daerah sini tuh tenang, nggak bahaya. Tapi sekali lagi di sini tetap akan terjadi erosi dan sedimentasi mengumpul di sini. Tergantung tergantung anginnya ya. Kalau anginnya ke arah sini, maka sorry, ke arah sini, maka sedimentasinya di sini. Tapi kalau anginnya itu ke arah sini, maka sedimentasinya di sini. Gitu. Itu wave breaker. Ada juga gabion. Gabion itu selain untuk tanah longsor tadi juga untuk ini juga untuk apa melindungi ini juga ya melindungi pantai dari erosi. Bisa juga untuk melindungi suatu daerah dari banjir sehingga air itu langsung mengalir gitu ya. Ini ada rock armor. Rock armor itu ya batu-batuan ditata biasa gitulah ya. Nah, ada tidal barrier. Jadi kalau misalnya ketika terjadi eh, surut, air itu dibiarin masuk. Tapi ketika nanti pasang, ini nanti ditutup, gitu. Ini jadi turun gitu ya, ditutup gitu. Itu tidal barrier. Jadi penghambat pasang surut air laut gitu. Nah itu tadi kalau hard engineering-nya. Kalau soft engineering-nya, kalau hard itu kan membangun sesuatu kan ya teman-teman. Kalau soft engineering-nya apa Mas? Kalau soft engineering-nya itu melakukan dredging. Jadi yang apa namanya tadi itu endapan-endapan sedimentasi tadi itu didalamkan atau di dredging gitu ya. Beach management namanya. Yang kedua ada beach nourishment. Daerah yang sudah terlalu apa namanya sudah terlalu sering terkena erosi maka dia ditambahi pasir. Itu reklamasi. Beach nourishment itu adalah reklamasi gampangannya. Nah, ini termasuk coastal structure ya, beach nourishment yang kemudian dibentuk menjadi sangat-sangat bagus itu di Dubai, Palm Al Jumeirah ini ya.
Jadi mereka itu sebenarnya buatan itu pulau-pulau buatan itu nggak alami, makanya kan bisa terbentuk bagus kan. Nah ini ada di Dubai juga, ini di Dubai. Nah ini di Batam ya. Batam mau mencontoh seperti Dubai gitu, dan dia sebenarnya mau membuat bola bumi gitu. Makanya The World Art Costa Rica ya. World Art itu karena di sini kan ini anu kan apa namanya? Ini kan Afrika, ini Amerika, Amerika Selatan, Amerika Utara dan seterusnya nih muter nih. Ini Asia. Nah, mau dibuat seperti itu di Batam. Cuma nggak tahu tuh udah jadi atau belum ya. The Costa Rica. Kalau misalnya jadi pun mungkin nggak tahu apakah sudah jadi seperti yang diharapkan gitu ya. Nah, ini contohnya ini kan. Ini kan yang dari apa namanya dari foto udara jadinya seperti ini, belum jadi seperti ini. Ada Pantai Mutiara gitu. Nah, kalau ini ada di Center Point Indonesia di Makassar nih. Nah, kalau tadi adalah apa beach management, kemudian ada juga manage retreat gitu. Jadi manage retreat itu eh apa ya mundur lah pengaturannya tuh diundurin jadi memberikan ruang agar apa namanya daerah-daerah di tepi pantai itu nggak ditempati gitu sehingga digunakan untuk apa akhirnya digunakan untuk ya sebagai lahan-lahan saja lah lahan pertanian gitu itu managed retreat jadi jangan sampai di situ ditempati oleh orang gitu karena suatu fenomena disebut sebagai bencana ketika berdampak terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat kan begitu oke lanjut. Di sini ada kebakaran hutan. Mungkin teman-teman ada apa yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk ke kebakaran hutan? Biar nggak ngomong terus nih aku. Gantian, gantian. Nanti kalau nggak ada tuh aku mau nanya lo ini. Tapi Kak boleh lebih lambat dikit ya? Gimana? Lebih apa? Lebih lambat dikit jelasinnya. Lebih pelan. Iya Gimana biar Mas nggak Rashid? cepet. Sorry, sorry. Pelanan dikit jelasinnya Oh iya, Kak. terlalu cepet ya? Ah, iya Iya, sih iya, agak terlalu cepet tadi. cepet ya. Oke, ada yang ada yang mau ditanyain nggak? Yang terlalu cepet terutama tadi. Belum ada. Kalau belum ada, ini tak lanjut ke kebakaran hutan dulu ya. Oke lanjut Kak. Oke, selanjutnya kita berbicara berkaitan dengan kebakaran hutan. Kalau kita berbicara kebakaran hutan ya teman-teman, penyebabnya apa sih? Salah satu penyebabnya adalah perubahan temperatur yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat ya. Ini gerak nih PPT-nya, ya enggak? Tahun Iya. 2100 seperti ini. Tak ulang lagi dulu. Nah, ini tahun 2000 ya. Tahun 2000 seperti ini. Teman-teman lihat lagi nanti. Nah, ini 2050. Nah, 2100. Ini proyeksi ya. Jadi proyeksinya semakin tambah tahun, temperatur rata-rata itu semakin naik. Terutama di beberapa daerah tertentu, di daerah-daerah apa laut, sorry laut Natuna. Aku nggak mau bilang laut Cina Selatan ya. Nanti kita kalah sama Cina. Ya, karena di sana kan masih terjadi perebutan laut kan antara Cina, Indonesia dan Malaysia dan Singapura tentunya. Nah, di situ kita lihat bersama bahwasanya daerah-daerah tersebut itu temperaturnya tuh naik drastis gitulah ya. Makanya di Kalimantan itu sering terjadi kebakaran hutan ya. Nah, ini. Mana sih kursorku? Nah, ini nih. Nah, ini sering terjadi kebakaran hutan daerah-daerah sini. Kemudian daerah-daerah yang warnanya biru laut nih, dia sering terjadi angin ribut. Angin ribut ya, belum sampai siklon. Daerah-daerah sini itu terjadi longsor. Tuh, itu kebakaran hutan. Nah, ini juga nanti nyambung dengan El Nino dan La Nina. Biasanya ketika terjadi kejadian El Nino atau di Indonesia itu terjadi musimnya itu kemarau dan panas-panasnya, bahkan tanpa eh, apa ulah manusia pun hutan bisa terbakar gitu.
hutan bisa terbakar. Jadi pemanasannya terlalu panas gitu. Biasanya itu di daerah-daerah yang gambut gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nih kebakaran hutan itu terjadi di Indonesia itu terjadi di tahun berapa nih? Di tahun pertengahan 8283, kemudian di tahun 1987, ada di tahun 1991, ada di tahun 1994, ada di tahun 1997. Itu terjadi kebakaran hutan. Nah, ini suhunya ya. Suhu El Nino-nya ini, anomalinya itu. Yang kalau normal itu kan segini kan. Kalau turun di sini kan sebenarnya itu bisa jadi terjadi La Nina kan. Itu kalau El Nino itu trennya itu terjadi kebakaran hutan. Ini ada kebakaran hutan. Nah, ini kemudian ada juga bencana meteorit impact ini nggak usah lah ini. Nah, ini ada bencana kegagalan teknologi juga ya. Kalau kegagalan teknologi teman-teman itu ada yang namanya lumpur lapindo. Jadi itu di Sidoarjo, Porong gitu ya, Porong Sidoarjo. Di situ itu terjadi kegagalan teknologi karena keserakahan manusia sebenarnya. Perusahaan yang didirikan oleh siapa namanya si Bakri itu, Bakri Group, itu sebenarnya hanya memperoleh izin menambang itu sampai di batas tertentu. Tetapi karena dia ingin menghasilkan uang lebih banyak dan di bawahnya itu dikiranya ada minyak yang cadangannya lebih banyak, dia bor terus itu. Ternyata yang dibor di bawahnya itu bukan minyak, ternyata adalah lumpur atau mud volcano. Sehingga ketika itu keluar, ya, ketika keluar, yang terjadi apa? Rumah-rumah di sini itu tenggelam. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, tenggelam tuh. Akhirnya sekarang itu ya apa karena keserakahan manusia tadi, kegagalan teknologi tadi yang terjadi apa? Yang terjadi negara harus bertanggung jawab atas itu. Nah, ini ada juga bencana Chernobyl ya. Chernobyl itu di Rusia. Dia itu merupakan tempat untuk percobaan nuklir di Chernobyl itu. Tetapi kemudian ternyata yang tidak diantisipasi itu adalah persebaran dampak dari nuklir itu bisa menyebar sampai ke permukimannya. Awalnya itu nggak ngira sampai situ. Ternyata sebesar itu dampaknya sehingga banyak anak itu cacat di sana. Hidup sih hidup tapi cacat karena kena apa namanya tadi kena dampak dari nuklir. Kemudian ada juga Black Death itu Black Death ini di mana di Eropa ya terutama di apa di daerah mana tuh di Inggris dan sekitarnya. Jadi ketika mau mati itu orang tuh warnanya hitam tuh Black Death sehingga namanya Black Death. Nah, dampak Black Death itu teman-teman bisa lihat nih, yang awalnya itu dari bawah Eropa Selatan 1351 menyebar, menyebar, menyebar dan seterusnya. Jadi meningkatnya tingkat kematian, dampaknya itu. Kemudian yang kedua itu penganiayaan, kemudian norma dan sosialisasi masyarakat itu hilang. Karena misalnya di sana itu istrinya udah kena gitu ya. Akhirnya dia berhubungan sama istri orang lain gitu. Itu salah satu dampak Black Death. Karena ketika orang kena Black Death itu bahkan keluarga pun bisa menjauhi orang tersebut gitu. Penyebarannya itu by kulit soalnya. Ketika orang kena terus kemudian dipegang gitu bisa eh, cepat persebarannya. Makanya dalam waktu 1345 tadi sampai 1350 berapa ini? 53 itu bisa satu Eropa itu tertutup atau terkena Black Death. Nah, ini ada perang. Kalau tadi gagal teknologi, kalau perang ini sudah ke manusia ya. Nah, kalau di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana itu namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, ini visi misinya, ini nggak usah lah. Atau kalian mau ngerjain soal multimedia ini? Mau nggak? Yowis, kerjain ya. Kita coba kerjakan. Gimana, teman-teman? Oke, coba ini kira-kira gara-gara apa nih?
Meteorit impact ya. Ya, ini adalah meteorit impact. Karena bulat banget kan. Wah, bentar, bentar. Angkat dulu. Ya, halo Bu. Halo. Udah, nanti aja deh. Eh, tak kasih kabar dulu. Sebentar, Bu. Ya, ya ini adalah meteorit impact. Oke, clear ya. Ini meteorit impact. Karena dia kan membentuknya tuh bulat sempurna kan ya. Kemudian yang kedua, ini kira-kira apa nih gitu. Hurricane bukan? Hurricane. Kenapa hurricane? Apa tanda-tanda itu hurricane? Mobil-mobilnya itu tersebarnya kayak gitu. Hmm. Kenapa nggak tornado? Masih masih kurang tahu bedanya apa. Kalau tornado itu di daratan. Kalau hurricane itu kan pembentukannya kan di lautan. Nah, Berarti kira-kira ini tornado, hurricane atau tornado? tornado. Kenapa tornado? Ada tidak daratan. Lah, tapi kan bisa jadi itu apa namanya di pesisir. Ini logikamu tahu berapa ini. Ayo, kenapa kira-kira? Ya, itu hurricane. Ya, ini sebenarnya ini lokasinya itu di pesisir, lokasi dari gambar ini. Dia itu terkena gelombang badai tadi, namanya hurricane yang terbentuk di lautan. Itu ceritanya. Jadi ini soal multimedia test biasanya memang dibuatnya agak-agak eh, mencari celah-celah gitu ya. Kalau ini, lah itu ada air-air itu. Ya, ya memang seperti itu. Bisa jadi malah nggak ada clue. Ini kan masih ada clue kan. Bisa jadi soal MM itu nggak ada clue sama sekali itu. Rada nggak jelas kadang. Kadang ada foto gitu ya, ada gambar gitu. Kira-kira di jam berapakah foto ini diambil gitu. Jadi teman-teman harus jeli memang melihat ini. Nah, kemudian ini ada MMP test yang selanjutnya. Kira-kira yang warna merah itu dia merepresentasikan apa? Jadi ini kan gambar peta 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 kontur kan. Kalau dia misalnya ini semakin tinggi, berarti di ini adalah gunung gitu. Ini gunung, ini perbukitan gitu kan. Daerah datar tuh ada di sini. Ini daerah datar nih gitu. Datar tapi ini kan sebenarnya ini apa namanya lembah kan. Ya, karena di sini itu gunung, di sini ada perbukitan, di sini perbukitan. Nah, kira-kira ini apa? Merepresentasikan apa? Hmm? Apa kira-kira? Avalanche, avalanche itu apa yang kalian ketahui? Ya, jadi avalanche itu adalah longsoran salju. Ya, benar. Ini adalah avalanche. Dan ini kan eh, apa namanya? IG-nya kan di Rusia. Jadi ya normal aja sih kalau di sana juga ada longsoran salju ya. Mm-mm. Nah, ini kira-kira apa nih?
Kenapa volcanic eruption? Hmm. Coba baca yang di atasnya. Itu insidennya, kematian yang disebabkan oleh insiden tersebut gitu. Apa kira-kira? Gimana tadi? Yang current apa historical fatalitiesnya ini loh. Histori apa namanya orang meninggalnya ini loh. Iya, bisa lihat Hmm. nggak? Terus Tetap nggak kalian jawaban kalian? Tetap volcanic eruption atau yang lain? kalau dilihat dari pilihan yang lain, kayaknya tetap vulkanik. Oke, ya. Jadi ini volcanic eh, eruption ya. Aku ini aja sih. Kalian goyah nggak kalau misalnya diberikan sudut pandang lain gitu. Kalau ini kira-kira apa? Baca peta ini gimana nih? Tahu nggak cara baca petanya? Ini nggak tahu. Jadi ini adalah peta apa resiko kesehatan manusia terhadap bencana. Nah, kira-kira tipe bencana apa yang kemudian menyebabkan resiko kesehatan di Cina itu tinggi, di mana ini? Di daerah Ethiopia ini tinggi, Amerika Tengah tinggi dan apa ini? Venezuela atau mana ini juga tinggi. Kira-kira apa tuh? Bencana apa tuh? Gading, ini Chile ini Chile lupa loh. Chile. Kira-kira bencana apa? Hidrometeorological itu bencana-bencana yang diakibatkan oleh proses apa namanya proses meteorologi, misalnya El Nino La Nina dan seterusnya itu, ataukah industri, ataukah ini kebakaran? Hydro bukan. Enggak dong. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini jadi nggak hydro. Kalau hydro itu Indonesia, Filipina ini tinggi nih, daerah-daerah sini tinggi, terutama Bangladesh dan sekitarnya tinggi. Ayo, hydro atau apa? Atau badai badai debu nih, dasrom. Kira-kira kalau misalnya hidrometeorologi, Indonesia itu termasuk tinggi apa enggak? Aku tuh bingung ya masalah. Teman-teman itu bisa menjawab tapi nggak bisa memberikan alasan nih loh. Jadi menjawabnya ini berdasarkan apa gitu. Sebenarnya benar, hidrometeorologi itu jawaban kalian benar. Tapi ketika ditanya itu bingung, nggak bisa memberikan alasan kenapa kamu menjawab hydro misalnya. Kalau lihat dari opsi lainnya aja sih. Kalau opsi lain kenapa dia nggak masuk? Kan bisa jadi di sini badai-badai badai debu. Nah, Tapi badai debu belum ini juga iya. Kan gurun nih. Daerah-daerah ya. sini kan gurun. Apa yang membuat badai debu ini salah? Atau badai, apalah ini badai pasir itu salah? Apa yang membuat badai pasir salah? Kurang dengar bencana banyak bencana ini badai pasir kalau di daerah-daerah itu. Hmm. Sebenarnya yang membuat badai pasir salah itu adalah Bangladesh. Bangladesh ini termasuk tinggi nih. Kenapa Bangladesh tinggi? Filipina dan Jepang ini, sorry, Filipina ya ini ya. Filipina juga termasuk tinggi nih.
Kenapa Filipina tinggi? Padahal di sana nggak ada gurun misalnya. Tuh. Jadi kenapa dari tadi tuh aku nanyain teman-teman seperti itu? Bukan aku mau menyalahkan atau apa, tapi aku ingin mengetes teman-teman. Jawaban teman-teman itu dari mana? Logikanya itu harus logis gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini Kak, Eastward arah kan? apa? Eastward, Ya, Westward arah kan? arah umumnya itu ke arah timur. Tuh. Westward berarti arah ke barat. Anti clockwise itu berlawanan dengan arah jarum jam. Clockwise itu searah dengan jarum jam. Gampang itu. Yang anti clockwise terus ke timur. Kok bisa anti clockwise, Mas? Itu bentuk anginnya dari atas Ini di loh, kamu kebalik bisa dari lihat ini. jarum jam. Pusatnya kan di sini tuh, Mas. Ya, Nah, pusatnya di sini. Terus pusatnya kan di sini. Terus anginnya dari mana? Arah anginnya itu dari mana? dari timur. Halo? Eh, ini jawabanmu benar, tapi alasanmu ini kurang kuat gitu loh, Mas Rashid. Eh, Gimana? Gimana? Ini fenomena apa tuh ini? Fenomena siklon atau antisiklon? Hmm. Halo, Mas Rashid, Mas Rasad? kurang tahu. Jadi ini adalah siklon ya. Jadi siklon. Jadi siklon itu, seret, nah, kan ini gini tuh bentuknya. Iya nggak? Duh. Eh, Gaya Coriolis ketika di belahan bumi utara itu berbelok ke kiri atau ke kanan. Gaya Coriolis kalau di belahan bumi utara. Ini kan belahan bumi utara nih, soalnya ini ada keterangan Filipina. Filipina kan di BBU, belahan bumi utara. Lah, gaya Coriolisnya atau arah pembelokan angin itu ke kiri atau ke kanan kalau di belahan bumi utara? Ke kanan, gitu. Nah, kalau ke kanan berarti angin itu kan
bisa jadi itu dia dari sini, seret. Kemudian ke sini, dan seterusnya. Berarti ini kalau dari segi anti apa namanya searah jarum jam atau tidak, ini kan berlawanan dengan arah jarum jam karena dia kan seperti ini. Berarti anti clockwise. Ini salah, ini salah. Terus generalinya dari eastward atau westward berarti. Dari westward, ya dari westward ini. Dia dari barat kan berarti seret. Tuh. Gitu ya teman-teman kira-kira penjelasan logisnya. Oke? Berarti yang benar adalah ini B. Ini ada enggak? Wah, saya bisa tak? Oh, nggak bisa ya. Nggak usah. Udah ya, ini nanti bisa dipelajari sendiri. Atau mau diselesaikan sekalian ini soal-soalnya? Boleh. Kalau barangkali teman-teman tertarik, kita selesaikan. Oke, kok kayaknya lebih semangat soal ini daripada. Oke, ini apa ini? Jawabannya elusi bukan. Soalnya itu lerengnya bentuknya ke bawah. Biar ngejaga dari longsor. Gimana, gimana? Jawabannya apa? Erosion. Erosion. Headward erosion. Tadi alasannya kenapa? Itu lerengnya ke bawah biar kejaga dari batu-batu turun dari atas. Yes, exactly. Headward erosion. Nah, kalau kayak gini kan enak. Kalian tahu jawaban dan tahu alasannya kenapa. Oke, kalau ini. Ini perlu, ini bisa di ini nggak ya? Ini, wah ini juga, ini bisa nih, bisa nih. Nah, itu dia mengeluarkan asap-asap doang tuh. Kalau ini nggak tahu. Tipe erupsi gunung api. Jadi kalau kita berbicara tipe erupsi gunung api, itu ada Hawaiian. Hawaiian itu tipenya itu dia ada lelehan lava gitu, itu Hawaiian. Kemudian ada freatik. Freatik itu yang seperti ini. Dia asap-asap doang yang muncul. Kalau Plinian itu eh, belum gitu. Dia langsung erupsinya kuat banget. Kalau Strombolian, dia itu seperti ada magma-magma yang keluar, tapi seperti letupan-letupan pendek gitu. Ada erupsi pendek, letupan-letupan seret gitu. Tapi kalau ini kan cuma ini, berarti itu adalah freatik. Oke, kalau ini bencana apa nih yang bisa dimitigasi dengan ini apa nih? Ini apa? Yang kawat diisi batu-batu. Ya, itu apa? Namanya apa? Oh, bisa jadi nanti kalian tahu ini tapi nggak tahu tahu fungsinya ini tapi nggak tahu namanya. Namanya apa tadi? Roh. Gabions Lebih ya. atau bahasa Indonesia itu bronjong. Nah, kira-kira ini untuk mitigasi bencana apa aja? Landslide. Hmm, landslide. Erosion. Hmm. Nah, ini berarti ini kurang ini kurang apa namanya? Kurang teliti. Jadi ini sebenarnya all of above. Nah, semua di atas itu bisa dimitigasi dengan bronjong. Landslide, longsor itu bisa. Nanti di bawahnya itu kasih ini. Riverbank erosion, jadi kanan kiri sungai itu bisa apa? Untuk menghindari erosi juga bisa ditambahkan gabions. Rockfall itu juga nanti batu-batuan yang apa namanya turun kan bisa dihadang oleh gabion toh. Gitu. Kalau batunya gede gitu emang nampung. Gimana?
Kalau batunya segede boulder apa gitu emang nampung. Kalau misalnya batunya gede itu kan nanti eh gabionnya juga harus lebih gede lagi gitu. Oh, Ini kan sesuai. gabion kecil kan ini. Kan nanti kalau ditumpuk-tumpuk kan gabionnya akan lebih besar toh. Iya, Itu. oke. Nah, kalau ini look at the picture below. Apa yang seharusnya dilakukan Yang B, ketika apa? Yang B. B. Oke, betul. B ya. Jadi orang tuh harus lari dulu karena kan baru awal-awal. Yang benar yang B. Kenapa nggak yang C? Gak boleh di dalam rumah nanti kena runtuhan banyak barang. Nah, sebenarnya sebenarnya ketika bencana gempa bumi benar-benar terjadi, itu sebenarnya malah yang C dulu. Teman-teman itu melindungi diri dulu, terutama kalau di dalam ruangan gitu ya. Dia cari yang paling kuat. Baru nanti kalau bencana apa gempa buminya itu udah mulai reda, itu baru disarankan keluar. Nah, gitu. Sebenarnya gitu. Kebalik ya? Gimana? Kebalik. Kalau misalnya yang B dulu, itu bisa jadi nanti nggak ini pas Oh keluar ya, itu malah keruntuhan gitu loh. oke oke. Makanya tadi kan dengan syarat kondisinya itu sudah stabil itu baru keluar. Tapi kalau gempanya besar banget itu kan nggak ada waktu keluar kalian. Iya, Gitu. Nah ini bencana apa nih? Lake. Blake. Oke. Tadi udah ya jelas lah ya. Kalau ini peristiwa apa nih? Jangan bikin tempat apa tuh di perumahan kita, berarti not in my bag. Ya, jadi not in my backyard. Jadi ini kan kalau kita berbicara nuklir itu semua setuju. Oke, kita mendukung pembangunan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi ketika untuk membangun nuklir itu di belakang rumah atau di tetangga gitu ya, itu nggak ada nih yang setuju. Makanya not in my backyard gitu. Jangan di belakang rumahku gitu. Itu peristiwanya namanya NIMBY istilahnya itu. Jadi singkatan not in my backyard, NIMBY. Oke, kalau ini kira-kira itu bencana apa? Ya, itu flood. Sebenarnya gampang Mas Rasad ini alasannya. Alasannya kamu tinggal lihat warna-warna biru-biru laut yang berupa garis ini. Ini kan menunjukkan sungai toh. Nah, yang di sini itu adalah hilir dari sungai tersebut. Nah, di sini kan juga hilir dari sungai tersebut toh. Nah, ada Danub, ada Dusan B, kemudian macam-macam ini. Ini daerah-daerah yang terdampak oleh adanya banjir, floods. Nah, itu. Kalau ini Hurricane. hurricane. Oh, ini
Ayo, ini apa guys? Kalau Rashid, kayaknya jawabnya earthquake. Kalau dilihat dari opsi yang lain, satu-satu ya. Kalau rainfall itu kayaknya belum bisa, soalnya gak ada ciri-ciri dari hujan gitu. Terus kalau permafrost gak ada kelihatan salju. Kalau erosi itu kan biasanya yang gambar-gambar lereng. Jadi Rashid mikirnya jawabnya earthquake. Oke. Kalian lihat warna-warna putih ini nggak? Putih-putih ini. Itu apa? Yaitu permafrost. Tanah itu membeku. Tanah itu bersalju itu. Jadi kalau tanahnya itu lepas atau batuannya itu nggak yang batuan padas, dia kan nanti kalau ketika melting atau ketika mencair, dia kan menjadi air tuh. Nah, ini yang terjadi. Tuh, ini adalah melting permafrost. Frost. Nah, oke. Ini bisa dipahami nggak logikanya atau perlu tak jelaskan lebih lanjut? Boleh nanya nggak? Ya, Itu berarti yang di kanan kira-kira kayak batuannya beku di bawahnya gitu, jadi nggak cukup apa tuh supportnya ya, jadi retakan-retakan gitu. betul, betul, betul. Oke. Jadi di sini kan permafrost nih depannya. Nah, airnya tuh masuk. Air masuk itu kan nggak mungkin di sini doang kan. Bisa jadi dia mengalir secara horizontal ke daerah di bawahnya tuh. Sementara tanahnya itu bukan tanah apa namanya? Bukan tanah padas. Sehingga itu terjadi pencairan tanah itu gitu. Tapi kejadian kayak gini tuh nggak ada di Indonesia ya. Apa melting permafrost ini biasanya di negara-negara Skandinavia gitu. Oke. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Teman-teman bisa bertanya apapun. Hmm, ada nggak pertanyaan yang dibingungin? Halo, ada nggak ya yang dibingungin? Atau ada Kalau Rashid pertanyaan gak ada. apapun? Kalau nggak ada, kita pindah pindah materi lain nih kita biar sat-set buat-buat tuh. Oke, 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 siap, siap. Bentar, bentar. Ini serverku nggak masuk ya. Sebentar, sebentar. Serverku guys, nggak masuk guys. Habis lagi. Hmm, tuh. Oke, nih udah masuk nih. Alhamdulillah. Kita kembali ke magnitude tadi ya, tsunami ya. Bentar. Oke, jadi gini, ini kan kalau kita berbicara tsunami, itu dia ada yang namanya elevasi, kemudian ada rayapan, sama magnitude. Semakin besar magnitudo gempa, maka kira-kira tsunami-nya akan berdampak semakin besar atau semakin kecil. Besar. Jadi magnitudo itu sama dengan kekuatan gempa. Bahasa lain kekuatan gempa itu ya magnitudo gempa. Tuh. Nah, rayapan tsunami semakin jarak jauh, jaraknya itu semakin jauh, maka zonasi tsunami yang terdampak akan semakin luas atau semakin sempit.
Kalau misalnya rayapan tsunami itu dia semakin panjang, maka jarak yang terdampak tsunami akan semakin luas atau semakin sempit, semakin luas. Nah, kalau semakin tinggi elevasinya, maka daerah tsunami yang terdampak akan semakin luas atau semakin rendah. Elevasi ketinggian dari tempat di daratan terkait gitu. Exactly, lebih dikit. Sesimpel itu. Nah, ini kan tadi ini tuh apa namanya? Logika apa namanya? Gambarannya tuh. Makanya resiko bencana itu sedang sampai tinggi. Nah, resiko bencana terhadap tsunami ya. Kalau terjal, ini kan nggak terdampak nih daerah sini nanti, ya kan? Kecuali di sini ada rumah gitu. Tapi kan nggak mungkin nih di sini ada orang buat rumah di sini, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, guys? Ada yang mungkin dibingungin lagi? Oke, udah ya. Ah, masih ada sekitar waktu 20 menit sih. Aku tambah materi lagi ya, kaitannya dengan kartografi, langsung. Oke, apa sih? Kita masuk ke kartografi ya teman-teman kalau nggak ada pertanyaan. Apa sih yang teman-teman pahami mengenai kartografi? Kalau grafein atau grafi itu pasti kan penggambaran. Kalau geografi kan penggambaran muka bumi. Kalau kartografi itu apa? Ya, jadi penggambaran apa atau visualisasi. Nah ini yang berhubungan dengan ilmu teknik dan seni dalam pembuatan peta gitu. Jadi kartografi itu ilmu yang mempelajari proses produksi pembuatan peta. Tuh, proses produksi peta lah. Nah, apa itu peta? Ya, jadi kan kalau peta itu kan penggambaran permukaan bentuk permukaan bumi, tapi pada bidang datar atau apa namanya dua dimensi ya enggak. Kalau pada bidang apa namanya kan ada juga globe. Kalau globe itu kan pada bidang 3D gitu. Itu peta. Peta pada bidang datar ya, kan? Gambaran muka bumi pada bidang datar dengan memperhatikan sistem proyeksi peta dan skala peta. Ada juga yang bilang eh, peta itu penggambaran muka bumi pada bidang datar yang diperkecil. Ya, yang diperkecil itu kalau di sini itu namanya skala peta ini. Skala peta itu kan pasti peta itu diperkecil. Kenapa? Karena kalau ukurannya sama dengan bumi berarti gede banget petanya gitu. Kan nggak mungkin orang buat peta segede apa namanya bumi kita. Sehingga ada istilah penyajian muka bumi atau penggambaran muka bumi pada bidang datar yang diperkecil. Nah, kalau sistem proyeksi peta ini kan apakah dia menggunakan sistem apa teknik A, B, C dan seterusnya. Oke. Nah, oke gitu ya, teman-teman. Itu peta. Nah, ini coba teman-teman perhatikan soal ini dan silahkan dijawab. Yang C. Peta merepresentasikan grafik dari tempat di dunia pada bidang datar, sedangkan atlas adalah koleksi peta yang berbeda-beda dan disatukan dalam bentuk buku. Oke, exactly. Itu. Oke, kalau kita berbicara jenis peta, maka kalau jenis peta berdasarkan isi peta itu ada dua. Ada peta umum dan peta khusus. Kalau peta umum, dia menunjukkan kenampakan
alam maupun kenampakan buatan yang ada di permukaan bumi. Ya, misalnya ada sawah, ada gunung, kemudian ada permukiman, ada apa lagi? Macam-macam itu namanya peta umum. Tapi kalau peta khusus itu penyajiannya khusus fenomena-fenomena tertentu. Misalnya tadi ada peta mengenai dampak kerusakan gempa bumi. Itu peta khusus. Kemudian ada juga peta mengenai kondisi iklim atau perubahan temperatur. Itu peta khusus. Nah, atau nama lain peta khusus adalah peta tematik. Kalau peta umum nama lainnya adalah peta rupa bumi Indonesia. Itu yang baku di Indonesia itu namanya peta rupa bumi Indonesia. Pembuat peta siapa kalau di Indonesia? Pembuat peta adalah Badan Informasi Geospasial. Nah, nah ini adalah peta rupa bumi Indonesia ya ini ya, yang kiri ini. Itu peta umum. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Ini ada keterangan peta rupa bumi Indonesia, ada daerah Lembang, kemudian ada skalanya itu 1:25.000 gitu kan. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang kanan, ini kan peta apa nih kira-kira nih? Peta geologi toh? Nah, berarti kalau peta geologi itu peta umum atau peta khusus? Khusus. Oke, peta khusus ya. Tahu peta tematik nama lainnya. Oke, ini silahkan dijawab. Exactly. Jadi peta tata guna lahan itu merupakan peta tematik. Kalau ini, apa nih kira-kira? Kenapa A? Mm-mm. Tapi pertanyaannya kan manfaat peta topografi kan? Tadi peta topografi itu isinya apa sih? Peta topografi itu kan nama lain dari peta rupa bumi Indonesia atau peta umum. Isinya di sana tuh apa? Yang detail-detail dari ada di permukaan bumi kayak Iya, ada berarti kan lereng, ada hmm, apa. kenampakan alam dan kenampakan buatan atau kenampakan sosial manusia. Sehingga manfaat peta topografi, kan di sini kan pertanyaan adalah manfaat, itu bukan definisi. Manfaat peta topografi berarti adalah C. Topografi menyediakan informasi yang bernilai untuk membantu geograf mengerti lebih baik tentang hubungan antara lingkungan fisik dan sosial pada suatu daerah. Misalnya gini, di sini ada peta, sebentar, kok malah laser pointer sih? Di sini ada peta, peta gitu ya. Terus di sini itu ada permukiman, di sini ada jalan, di sini ada apa namanya pasar. Tapi di belakangnya itu kan ada sawah di belakangnya permukiman tadi, di belakangnya rumah.
kan dari peta ini teman-teman bisa ngelihat kira-kira sawah ini bisa jadi adalah milik pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini bisa jadi merupakan petani. Itu namanya interpretasi peta, mengartikan peta gitu. Oke? Nah, nih lanjut. Wah, ini barusan tadi ngomong aku muncul soalnya. Apa nih yang membuat peta dasar? Peta dasar itu adalah peta rupa bumi Indonesia. Nama lainnya peta umum. Nama lainnya peta topografi. Yang Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial atau BG tadi. Nama sebelumnya Badan Informasi Geospasial apa, teman-teman? Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Itu Bakosurtanal singkatannya. Oke. Oke, kalau seperti itu eh, kita masuk ke jenis-jenis peta ya, teman-teman ya. Jadi, untuk jenis-jenis peta itu berdasarkan skalanya, peta itu ada eh, peta geografi. Peta geografi itu 1 banding 1 juta. Nah, kemudian ada peta skala kecil, skala sedang, skala besar, dan skala kadaster. Gitu. Skala kadaster itu paling kecil. 1 banding 1 juta misalnya. Ini kan satuannya itu sama-sama sentimeter ya. Satu, sebentar, 1 sentimeter, 1 banding 1 juta itu sama dengan 1 sentimeter di peta sama dengan berarti 1 juta sentimeter. 1 juta sentimeter itu kalau dijadikan meter berapa? Sentimeter, desimeter kurangi 2 ya, nolnya. Kurangi 2 berarti ada 10.000 meter. Atau kalau misalnya jadi kilometer, sentimeter ke kilometer itu berapa selisihnya? 5 ya. Berarti kan 1 sentimeter sama dengan 1 kilometer gitu. Itu skala geografi. Kemudian ada juga skala kecil. 1 sentimeter di peta sama dengan 500.000 sampai 1 juta. Itu skala kecil. Nah, skala sedang nanti sebaliknya semakin kecil. Peta skala besar juga seperti itu. Jadi yang paling besar itu namanya peta kadaster. Peta kadaster itu 1 sentimeter sama dengan 1 meter. Jadi dia detail banget teman-teman. Gitu. Dia detail banget tuh kalau dari skalanya. Biasanya skala kadaster itu ditunjukkan untuk misalnya peta pemetaan persil gitu ya, persil lahan. Lahan ini tanahnya siapa, lahan ini tanahnya siapa. Itu peta kadaster. Karena dia kan detail banget. Kalau misalnya petanya itu menggunakan peta topografi, maka nggak akan terlihat itu lahannya siapa. Karena nanti berupa titik itu bisa jadi. Lahan kota itu, yang awalnya kota itu nanti bisa jadi titik. Nah, gampangannya skala itu gini. Eh, skala itu gini teman-teman. Kalau kita berbicara skala, nah ini teman-teman bisa ngelihat bahwasanya 1 sentimeter itu sama dengan 500 meter. Kursorku kelihatan ya? Kelihatan toh? Nah, berarti ini kan skala kecil ya, skala kecil. Jadi 1 sentimeter sama dengan 500 meter. Berarti skalanya berapa kira-kira? 1 banding 50.000, ya kan? Karena satuannya disamakan dalam sentimeter. Kalau kita zoom misalnya,
Ini kan 1 sentimeter sama dengan 50 meter. Nah, atau kita zoom lagi. 1 sentimeter sama dengan 20 meter. Nah, ini kan kelihatan kotak ini. Oh, ini gudangnya Mas Rasid misalnya. Di sini, ini ada rumahnya eh, Mas Doni misalnya. Kan semakin detail loh. Jadi, skalanya itu akan semakin besar. Semakin detail itu skalanya semakin besar. Ini namanya peta kadaster kan. Kalau peta geografi itu kayak gini. Nah, ini peta geografi nih. Nah, 1 sentimeter sama dengan 1 kilometer. Kira-kira apa rumah tadi kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan tuh. Nah, makanya kemudian skalanya itu semakin kecil. Nah, ini kan skalanya walaupun angkanya besar, itu skalanya kan dianggap semakin kecil kan. Semakin besar itu angkanya semakin sedikit gitu. Oke. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Ini kira-kira yang mana, teman-teman? Nah, ini kan tadi yang tak ceritakan, yang pendaftaran tanah persil tanah tadi, peta kadaster. Kira-kira skalanya yang mana? Apa, teman-teman kira-kira? Halo, halo. Ho, 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 ho. Apa? Nggak apa-apa, dijawab aja dulu. Kira-kira apa? Iya, ya bener sih. Itu bisa. Tapi di sini kan kalau misalnya pendaftaran tanah, kamu cari aja yang paling detail. Berarti 1 banding 100 sampai dengan 1 banding 500. Itu kan detail banget tuh. Kalau 1 banding 5.000 bisa jadi nanti kedetailannya kurang gitu. Nah, ini kan peta tanah gitu. Kalau peta tanah kan semakin detail semakin bagus. Ya nggak? Gitu. Berarti jawabannya adalah yang ini. Gitu. Oke, ini kita lanjutkan besok kira-kira. eh tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak?